Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Pak Guru akan mengecek kalian dulu ya. Hari ini hari semua. Oke. Kalian sudah berdoa? Oke, saya minta satu orang untuk memimpin doa di depan. Oke, baik adik-adik. Sekarang kita masuk ke topik pembelajaran. Jadi topik pembelajaran kita hari ini yaitu demokrasi. Adapun tujuan kegiatan pembelajaran kita hari ini, yang pertama menjelaskan pengertian demokrasi dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi contoh pencapaian nilai demokrasi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, menunjukkan sikap demokratis dalam kegiatan diskusi kelas atau pengambilan keputusan. Dan bagaimana perasaanmu saat itu? Menurutmu, oleh satu orang saja, dan mengapa demikian? Apa yang akan kamu lakukan jika ada teman yang berbeda pendapat denganmu dalam diskusi kelompok? Bagaimana bisa diterima oleh teman-teman? Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi adik-adik, demokrasi itu berawal dari rakyat dan dibentuk oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam kehidupan sehari-hari, demokrasi juga merupakan cara hidup bersama yang menjunjung keadilan dan saling menghargai. Jadi demokrasi juga merupakan cara hidup bersama dalam kehidupan sehari-hari dan saling menghargai. Adapun nilai-nilai dalam demokrasi, yang pertama musyawarah, yang kedua kebebasan berpendapat, yang ketiga kesetaraan, yang keempat toleransi, dan yang kelima keadilan. Contoh demokrasi di sekolah, yang pertama pemilihan ketua kelas, yang kedua diskusi kelompok, yang ketiga musyawarah dalam mengambil keputusan, yang keempat menghargai pendapat teman. Jadi adik-adik, adapun contoh demokrasi yang ada di lingkungan sekolah itu, yang pertama pemilihan ketua kelas. Jadi pemilihan ketua kelas di lingkungan sekolah merupakan salah satu contoh bentuk demokrasi. Dan yang kedua diskusi kelompok. Jika adik-adik melakukan diskusi kelompok dalam ruangan kelas merupakan salah satu contoh demokrasi yang ada di lingkungan sekolah yang adik-adik buat. Yang kedua musyawarah dalam mengambil keputusan. Ketika adik-adik melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan suatu masalah, berdiskusi dengan teman-teman, menghargai pendapat teman merupakan salah satu contoh demokrasi yang ada di lingkungan sekolah. Yang terakhir, menghargai pendapat teman. Ketika adik-adik melakukan diskusi, satu orang menyampaikan pendapat dan adik-adik semua menghargai pendapat orang lain, itu merupakan salah satu contoh demokrasi yang ada di lingkungan sekolah. Yang berikut sikap demokratis yang harus dimiliki. Yang pertama, menghargai perbedaan. Yang kedua, mendengarkan pendapat orang lain. Yang ketiga, bersikap adil. Dan yang keempat, aktif dalam kegiatan bersama. Sikap demokratis yang harus dimiliki oleh setiap orang yaitu menghargai pendapat atau menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan merupakan salah satu sikap demokratis yang harus dimiliki oleh semua orang. Kita menghargai perbedaan merupakan salah satu penerapan sikap demokratis di lingkungan masyarakat. Yang kedua, mendengarkan pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain merupakan salah satu
sikap demokratis yang harus dimiliki oleh semua orang. Ketika kita menghargai pendapat orang lain, disitulah kita sudah menerapkan sikap demokratis yang kita miliki. Yang ketiga, bersikap adil. Bersikap adil dalam kehidupan bermasyarakat, dalam lingkungan sekolah merupakan salah satu sikap demokratis yang harus kita miliki. Yang terakhir, aktif dalam kegiatan bersama. Aktif misalnya dalam mengerjakan tugas, kita antusias dalam mengerjakan tugas merupakan sikap demokratis yang kita terapkan dalam lingkungan sekolah. Manfaat demokrasi. Jadi adik-adik, ada pun manfaat-manfaat dari demokrasi. Yang pertama, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Yang kedua, meningkatkan kerjasama. Yang ketiga, membentuk pribadi yang adil dan toleran. Dan yang keempat, mewujudkan lingkungan yang harmonis. Jadi ada manfaat yang pertama tadi itu menumbuhkan rasa tanggung jawab, sikap tanggung jawab dalam mengambil sebuah keputusan. Dan yang kedua, meningkatkan kerjasama, melakukan kerjasama misalnya tadi itu mengerjakan tugas, kerjasama dengan teman merupakan salah satu manfaat dari demokrasi, membentuk pribadi yang adil dan toleran dan mewujudkan lingkungan yang harmonis. Jadi adik-adik, sebelum kita menutup pembelajaran kita, saya akan memberikan penugasan kepada adik-adik, yaitu lembar kerja peserta didik. Dan tugas ini kalian akan kerjakan di rumah, dan minggu depan akan dikumpulkan. Sebelum kita memulai pembelajaran minggu depan, kita akan mengecekkan tugas-tugas yang sudah dikerjakan oleh anak-anak. Jadi ada pun kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu demokrasi penting untuk diterapkan sejak dini, dan dengan demokrasi kita belajar hidup adil, menghargai dan bekerja sama. Dan yang terakhir, mari kita wujudkan demokrasi di lingkungan sekolah. Oke, baik anak-anak, karena waktu kita hari ini tidak cukup, untuk materi selanjutnya kita bahas minggu depan ya. Untuk hari ini saya cukup sampai di sini saja. Sekian dan terima kasih.